Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang lebih dulu kepada Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena malam yang indah Tuhan kembali berkenan untuk berbicara kepada setiap kami. Kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, telinga kami sebagai seorang murid, sehingga setiap firman yang hari ini menyapa kami yakini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa untuk menuntun setiap kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam jalan yang benar, jalan selamat yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Berbicaralah Tuhan atas kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini judul yang saya berikan sebagai renungan di malam ini adalah ketika keluarga tidak bisa jadi tempat berlindung. Saudara, kita baca lebih dulu dari Hakim-Hakim 11 pasal 1 sampai ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan alat tulisnya, silakan dicatat. Kemudian Alkitabnya dibuka, barangkali ada yang perlu dicoret-coret, perlu diberi keterangan. Silakan, mari saya bacakan. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan. Lebih daripada itu, mereka yang setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, konsep Tuhan membentuk keluarga telah banyak dilakukan oleh sebagian besar manusia itu secara
salah. Tuhan punya konsep dengan keluarga yang dibentuk oleh Tuhan, disitulah terjadi berkat yang luar biasa. Justru lewat keluarga, segala masalah yang timbul itu akan diselesaikan. Lewat keluarga, justru segala persoalan yang terjadi itu akan beres. Sehingga keluarga menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi setiap anggota keluarganya. Namun apa yang seringkali terjadi, justru masalah muncul itu justru di dalam keluarga. Setiap orang datang konseling kepada pendeta, itu selalu bilangnya apa? Saya punya masalah keluarga. Nah, saudara, kebalik caranya berpikir. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan Yefta? Yefta itu anaknya Gilead. Tapi Gilead ini kan punya istri resmi dan melahirkan anak-anak. Gilead itu punya anak Yefta dari ibunya Yefta yang adalah perempuan sundal. Jadi bukan istri resmi, walaupun dia juga anak Gilead. Nah, setelah dewasa, disitulah terjadi persoalan. Yang merasa sebagai anak yang sah, itu tidak mau akui bahwa Gilead itu adalah saudara tiri. Maka mereka mulai mengusir Yefta dan mengata-ngatai Yefta. Kamu tidak berhak atas warisan, sebab kamu bukan anak mamahku. Kamu anak daripada perempuan sundal. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika keluarga bukan lagi tempat yang bisa jadi sebagai tempat perlindungan? Maka perpecahan, perselisihan itu pasti akan terjadi. Sebab apa? Ada penolakan. Dan penolakan itu sangat menyakitkan. Penolakan yang menyakitkan bisa menimbulkan sakit hati, bahkan dendam yang tak terobati. Dan setiap orang percaya, setuju dengan apa yang saya katakan. Kalau kita disakiti oleh orang yang jauh hubungannya, kita mungkin masih tahan. Biasa. Sebab yang menyakiti bukan siapa-siapa. Tetapi akan demikian sakit dan terasa. Dan orang bilang sakitnya di sini. Jika yang menyakiti itu justru orang yang dekat punya hubungan dengan kita. Hubungan darah. Atau sahabat karib. Dan lain sebagainya. Atau mungkin pasangan hidup sendiri yang dikhianati. Itu akan sakitnya luar biasa. Dan sakitnya itu bisa saja tidak pernah bisa terobati. Bisa menimbulkan putus asa. Atau bahkan putus hubungan. Sebab apa? Sakitnya tidak tertahankan. Merasa dikhianati. Merasa kok keterlaluan dan lain sebagainya. Bahkan sakit yang seperti itu bisa menimbulkan dendam kesumat dan persaingan yang tidak pernah berhenti. Nah, saudara, Tuhan tidak menginginkan hal ini terjadi di antara saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang ngaku mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saya berkata, sangat tepat jika Yesus Kristus Tuhan itu memberikan hukum kasih karunia, hukum yang terutama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu yang ke atas, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Disitulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara, sebab Tuhan inginkan orang-orang yang mengasihi Kristus juga mampu melakukan mengasihi kepada sesama yang lain seperti dirinya sendiri. Nah, saudara, sekarang kita lihat Yefta itu lagi berperang.
Melawan siapa sih? Sampai-sampai dia harus dijemput oleh tua-tua Gilead orang Israel itu, giliran datang kepada Gilead yang sudah melarikan diri. Dan Gilead terkenal menjadi orang yang berani. Dia kumpul di tanah Top dengan orang-orang perampok-perampok, petualang-petualang yang suka berperang. Dan orang-orang Israel melihat Gilead ini punya kehebatan. Di samping berani, dia punya banyak pengikut, dia juga pandai berperang. Oleh karena itu, tua-tua para Israel datang untuk merayu supaya Yefta itu mau didatangi oleh tua-tua Gilead ini menjadi panglima perangnya Israel melawan Bani Amon. Nah, saudara, otomatis Yefta mulai berunding. Bukankah kamu, tua-tua Gilead juga, yang mengusir aku? Kata Yefta. Sekarang pada saat engkau terdesak, engkau datang minta aku membantu kalian untuk berperang melawan Bani Amon. Nah, kemudian perundingan terjadi. Yefta diangkat sebagai panglima. Yefta memimpin bangsa Israel melawan Bani Amon. Saudara, Bani Amon itu siapa? Nah, kebodohan selalu diperbuat oleh orang beriman, oleh manusia umat ciptaan Tuhan Yesus. Kesalahan demi kesalahan yang ditulis di Alkitab selalu diulang terus. Sampai zamannya kita, detik ini kita bicara terus, diulang terus. Ternyata kita berselisih. Seringkali bukan dengan musuh, tetapi dengan saudara sendiri. Kita buka, ini Yefta kan melawannya dengan Bani Amon. Ya, siapakah Bani Amon? Kita baca Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai dengan 38. Kejadian 19 ayat 30 sampai dengan ke 38. Ya. Saudara, ini peristiwa setelah Sodom dan Gomora ditunggang balikkan oleh Tuhan. Kita perlu tahu ya, pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Saudara, Lot itu adalah keponakan Abraham. Sedangkan Israel, Abraham punya anak Ishak, punya anak Yakub,
Yakub namanya diganti oleh Tuhan dengan Israel. Nah, Israel inilah, Yakub inilah yang punya 12 anak yang disebut 12 suku, yaitu bangsa Israel yang saat ini, yang Yefta juga bela. Berarti saudara, sesungguhnya mereka sedang berperang itu bukan dengan orang lain, masih dengan saudara sendiri mereka berperang. Dan Alkitab mencatat begitu banyak kebodohan, begitu banyak kesalahan, perselisihan, peperangan itu tidak dilakukan dengan orang lain, tetapi dengan orang dekat sendiri. Alkitab kita buka, ternyata terjadi pembunuhan pertama, Kain membunuh Habel adiknya. Gara-gara apa? Gara-gara iri hati. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, persembahan Kain tidak. Saudara, kemudian Yakub dan Esau itu juga saudara kandung, saudara kembar. Mereka berselisih. Demikian pula tentang Yusuf. Yusuf juga harus dimusuhi oleh 10 saudaranya. Beda ibu, tapi dengan bapak yang sama. Nah, saudara, hal-hal yang seperti inilah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan sampai hari ini, hanya gara-gara kita sering masuk di Zoom GOD KKMI, Zoom yang lain belum tentu saudara bisa diterima dengan lapang hati. Ini kan bodoh. Bukankah di Zoom GOD KKMI ibadahnya sama Tuhan Yesus? Ibadah di Zoom yang lain ibadahnya juga sama Tuhan Yesus Kristus, sama. Tetapi hal seperti inilah hanya karena seseorang sudah diberi satu jabatan tertentu, dia bela mati-matian Zoom-nya itu, seakan-akan orang di luar Zoom-nya itu bukanlah menjadi sahabat atau saudara mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi di dalam Alkitab kita, khususnya Perjanjian Lama, yang menulis tentang sejarah bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang lainnya, yang kebanyakan perselisihan dan peperangan itu terjadi karena ada kepentingan di antara masing-masing, dan seringkali perselisihan itu bukan dengan orang jauh, tetapi justru dengan orang dekat, yaitu yang masih punya hubungan darah secara dekat. Nah, saudara, oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan tidak menghendaki umat ciptaannya itu selalu larut di dalam perselisihan, hanya ingin menunjukkan siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih hebat. Oleh karena itu, tidak salah jika di dalam firman Tuhan disebutkan bahwa tali persaudaraan itu menjadi salah satu parameter apakah saudara dan saya itu mengasihi Tuhan. Saudara, kita lihat 1 Yohanes pasal 4. Ayatnya yang ke-20. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mulai kalimat tidak mungkin boleh digarisbawahi. Saudara, tolok ukur parameter Anda dan saya bisa dinilai mengasihi Tuhan, dilihat oleh Tuhan dari bagaimana sikap kita terhadap sesama yang lain. Kalau kita menjadi, minta maaf siapa yang ada mic-nya yang dibuka ya, otomatis
Jika kita bisa menunjukkan sikap kita kepada sesama yang lain penuh dengan kasih, maka Tuhan baru menilai engkau mengasihi aku yang tidak kelihatan. Sebab Tuhan memberikan tolok ukur atau parameter. Jika seseorang berkata mengasihi Tuhan, padahal dia membenci saudaranya, pasti dia adalah seorang pendusta. Sebab bagi Tuhan tidak mungkin engkau yang gagal untuk mengasihi saudaramu yang kelihatan, saudara akan mampu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara, kasih persaudaraan itu adalah kasih mula-mula yang menurut Tuhan pasti gampang sekali saudara dan saya berhasil melakukannya, khususnya kepada saudara sekandung. Sebab kenapa? Karena setiap saudara-saudara sekandung, bukankah dia lahir dan keluar dari perut mamah yang sama? Kemudian yang kedua, dipelihara, dirawat, dididik oleh papa mamah yang sama. Tinggal di rumah dengan atap yang sama. Diberi makan dengan lauk pauk yang sama. Bermain-main bersama, tumbuh besar bersama. Otomatis untuk mengasihi sampai dengan akhir hayat. Itu adalah hal yang sangat mudah. Nah, saudara, apa yang saya katakan seringkali diprotes oleh jemaat yang mendengar. Mereka berkata, Pak Roni, dulu kami ketika masih kecil juga seperti yang engkau katakan. Tetapi kemudian keadaan berubah ketika kami masing-masing menikah. Nah, saudara, mulai muncul masalah. Demikian pula apa yang terjadi dengan Gilead, papanya Yefta. Gilead sendiri punya istri, melahirkan banyak anak. Tetapi tidak menjamin seorang suami bisa menjadi suami yang betul-betul idaman buat seorang istri. Ini diceritakan, Gilead ternyata mengambil lagi perempuan yang disebut di Alkitab perempuan sundal dan melahirkan Yefta. Nah, saudara, oleh karena hal seperti itulah, maka anak-anak Gilead menolak Yefta. Dan Yefta bukan menjadi ahli waris. Nah, saudara, bagaimana pandangan Tuhan terhadap Yefta? Ini yang harus diketahui oleh gereja, organisasi, pendeta sebagai pemimpin. Nah, saudara, seringkali kalau ada orang konsultasi, konseling, seorang ibu mengadukan bahwa suaminya selingkuh. Saudara, langsung kebanyakan, mohon maaf bicara dalam tanda kutip, banyak hamba Tuhan yang selalu memberikan pembelaan kepada istri yang tua, istri nomor 1. Kemudian menyarankan, sudah Bapak tidak usah hubungan lagi dengan selingkuhanmu, dengan anakmu, sudah sampai di sini. Nah, saudara, apakah itu alkitabiah? Apakah itu sesuai dengan isi hati Tuhan? Ternyata tidak begitu, saudara. Yefta tidak dibuang oleh Tuhan karena Tuhan memandang bukan dosa Yefta, Yefta lahir. Buktinya apa? Yefta dipakai oleh Tuhan mimpin bangsa Israel melawan dan mengalahkan Bani Amon. Harapan saya, di sini ada banyak hamba-hamba Tuhan berpikir untuk mengetahui isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Nah, saudara, saya ambil juga kasus yang lain. Bukankah gara-gara usulan dari Sarah, akhirnya Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya dan melahirkan Ismail.
Apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Ismail? Tuhan memang bilang kepada Abraham, ya sudah, Ismail sama Hagar biar memisahkan diri, karena Sarah dan Ishak tidak bisa kumpul bersama-sama. Tetapi oleh karena Ismail juga adalah anakmu, maka saya minta tolong mic-nya Bu Endrik. Mic-nya Bu Endrik masuk, suaranya masuk. Oleh karena Ismail juga adalah anakmu, maka aku juga akan memberkati Ismail menjadi sebuah bangsa yang besar. 12 raja akan ada di dalam keturunan Ismail. Nah, saudara lihat, isi hati Tuhan adalah seperti itu. Demikian pula dengan kasus yang lain. Ketika Daud selingkuh dan berbuat salah, mengambil Batseba, Tuhan memang tetap meminta Daud membayar harganya. Anak hasil selingkuh ditulai oleh Tuhan. Ditulai oleh Nathan, Nabi Nathan, dan mati. Tetapi Tuhan membelas kasihani Daud. Bukti Tuhan mengampuni Daud. Justru anak Batseba, Salomo, yang duduk di atas tahta Daud. Oleh karena itu, saudara, apa yang Tuhan mau lakukan dengan perselisihan yang ada di dalam keluarga yang sudah tidak bisa dipakai sebagai tempat perlindungan? Tuhan ingin pulihkan. Semua keluarga yang sedang berantakan, Tuhan ingin pulihkan. Dan Yefta tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menang atas Bani Amon, sehingga lewat Yefta itu pula semua bangsa Israel bisa keluar sebagai pemenang, karena Yefta diberi oleh Tuhan kelebihan yang tidak dimiliki oleh saudaranya yang lain. Oleh karena itu, saudara, Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35 berkata demikian. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku, Tuhan, huruf besar, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, seringkali saya prihatin melihat apa yang dilakukan oleh orang Kristen zaman sekarang. Mulut lidah bibirnya demikian mudah bicara tentang aku mengasihi engkau. Tetapi di dalam kenyataan hidup tidaklah demikian. Seringkali di dalam hati mereka memendam rasa persaingan. Ada rasa ingin mengalahkan satu dengan yang lainnya. Ada ingin perasaan, ingin membuktikan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih pandai, siapa yang lebih kuat di antara kita sebagai anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan yang sama sekalipun. Sehingga, saudara, jika hal seperti itu selalu diperbuat, saya yakin kesatuan tubuh Kristus hanyalah mimpi yang tidak pernah terwujud. Oleh karena apa? Kebodohan demi kebodohan selalu diperbuat oleh orang beriman. Kesalahan demi kesalahan tidak pernah ditinggalkan, tetapi diperbuat, diulang senantiasa sampai kepada akhir hayat mereka. Oleh karena itu, harapan saya, Anda yang bersama dengan saya di Zoom malam hari ini, ubah cara hidupmu, ubah caramu berpikir. Jika hari ini firman Tuhan
berbicara secara khusus kepada Anda semuanya. Dan mungkin karena Anda sedang berselisih dengan sahabat, dengan pasangan hidup, atau dengan saudara sekandung. Langsung doa kepada Tuhan, bertobat, hampiri seterumu, berdamailah. Dengan demikian, engkau menunjukkan bahwa engkau layak disebut murid-murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman-Nya. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengar. Sekarang meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing. Biarlah firman-Mu menjadi suluh bagi setiap langkah kaki kami. Firman-Mu menuntun setiap perjalanan hidup kami masing-masing. Dan kami boleh bukan sekedar memahami apa yang hari ini boleh kami dengar. Tetapi terlebih lagi Tuhan, kami mohon lewat kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus, Tuhan menjadikan kami pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Lewat apa yang kami lakukan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam ini. Saya yakin bahwa semua kita yang hadir malam ini sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh yang banyak, mengingatkan kita supaya kita bisa mengasihi, ya, mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama kita, karena ini bukti kita bahwa mengasihi Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu, kasih salam Tuhan, ada yang menanggapi kebenaran firman Tuhan ini tentang apa yang sudah disampaikan oleh hambanya. Ya, selamat malam. Silakan yang mau bertanya atau yang menanggapi. Silakan Pak Januel. Terima kasih. Memang firman Tuhan yang disampaikan Pak Roni benar dan amin. Tapi secara nyata kita mau mengasihi musuh ini kok apa ya? Kalau kita baik terus disakiti, ya memang kita sudah paham itu. Tapi ini kenyataan kalau untuk saya bukan berarti tidak mampu. Lebih baik hindar, saya menghindar, dan ya yang penting tidak berbuat istilahnya mengata-ngatai orang tersebut yang tidak cocok, baik itu di gereja, di kantor, di lingkungan, bahkan di lingkungan ini loh contohnya. Wong nyanyi karaoke katanya suaranya kayak gembreng diseret aja kok teriak-teriak seperti itu. Tapi saya tidak masuk hati, saya tidak mau masuk terlalu terdalam itu Pak Roni. Tapi kalau melihat firman Tuhan pada malam hari ini menambah dan menyemangati dalam hidup saya Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih Pak Januel. Jadi memang ada orang yang mengambil solusi seperti apa yang dikatakan Pak Januel. Ya, untuk mengasihi musuh itu sulit. Untuk mengasihi orang yang kita tidak suka itu sulit. Akhirnya banyak orang mengambil langkah solusi. Ya sudahlah, yang penting saya tidak mengata-ngatai, tetapi saya juga tidak mau berhubungan terlalu dekat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud oleh Tuhan kasih itu bukan jaga jarak. Kasih itu adalah tetap ada hubungan, ada interaksi. Ya, bukan karena kita jaga jarak supaya tidak terjadi perselisihan. Yang disebut kasih ada hubungan saling silang. Sehingga lewat hubungan yang saling silang tadi ada aliran kasih di antara keduanya dan tidak menimbulkan perselisihan. Namun jika masih belum mampu, tidak apa-apa. Sementara apa yang dilakukan Pak Januel boleh
dijadikan solusi untuk tahap awal. Tetapi pelan-pelan itu mulai diubah agar supaya apa? Ada kasih yang mengalir dari kita sebagai bukti bahwa kita mampu mengasihi sesama yang lainnya, bukan hanya orang yang mencintai kita, tetapi sekaligus orang yang membenci atau menganiaya kita, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Matius 5 ayatnya yang ke-44. Nah, saudara, ini sulit sekali ya. Dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini sulit sekali. Dan Yesus Kristus Tuhan memberikan teladan kepada kita ketika dia ada di atas kayu salib, dia lakukan persis seperti apa yang dia katakan. Ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kalau kita bisa meneladani ini, sungguh luar biasa. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus banyak dilakukan oleh martir-martir Allah. Salah satunya oleh Stefanus yang ketika dia dirajam batu, dia katakan firman seperti yang dikatakan oleh Kristus. Demikian Pak Januel, terima kasih. Mungkin yang lain silakan. Ya, saya mau menambahkan sedikit. Memang silakan, itu Pak. Yang ini katakan itu memang benar. Tapi saya sebagai manusia juga belum bisa, Pak. Masih belajar dan saya nggak tahu, perasaan saya tidak mungkin bisa seperti Yesus, ya, itu aja. Ya, kita tetap berusaha. Nah, seperti Pak Januel, saya hindarin aja mendingan. Itu yang saya lakukan, Pak. Ya, saya sampai setua ini belum bisa tuh. Ya, seperti saya mau seperti Yesus itu belum bisa. Jadi satu-satu jalan hanya saya hindarin. Jauh gitu ya, jaga jarak. Itu aja Pak, terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Pak Tirta, terima kasih atas kejujurannya. Iya, memang banyak Pak, bukan Pak Tirta saja, bukan Pak Januel. Banyak orang itu masih tidak bisa. Mungkin termasuk saya dengan kasus-kasus tertentu. Setiap kasus ini kan punya bobot sakit hati yang berbeda. Ya, tetapi saya selalu ingin berusaha untuk bisa, ya. Tuhan itu menilai kita bukan dari bisa atau tidaknya, ya. Tetapi Tuhan ini punya penilaian dari kesungguhan kita untuk melakukan. Contoh, ya, contoh. Ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah, zaman dulu kan tidak pakai kantong kolektor, kan ada kotak peti persembahan. Di situ ada banyak orang mempersembahkan, ada janda yang mempersembahkan 2 mata, 2 keping uang logam. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia berkata, sesungguhnya janda itu telah mempersembahkan persembahan yang paling besar dibandingkan dengan seluruh orang kaya yang memasukkan ke dalam kotak peti persembahan. Padahal secara nilai itu sangat kecil. Sebab dia memberikan itu semua yang dia miliki. Nah, berarti Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat dari segi jasmaninya, tetapi dari kesungguhan hati. Salah satu contoh ilustrasi saya, mungkin Bapak Ibu punya anak lebih dari 1. Yang nomor 1 yang sulung kalau ujian dapat 10 itu biasa. Tetapi kalau yang nomor 2, dia sudah belajar setengah mati, ngotot, maksimal dapat 7. Bapak yang baik, dia akan bilang apa? Ketika anak nomor 2 dapat 7, saya sudah nilai, ini 10. Sebab apa? Aku lihat dari kesungguhan hatinya dia melakukan. Demikian Pak Tirta, terima kasih. Silakan ada yang lain. Pak John Anwar, Pak Michael, selamat malam, silakan. Dan hati-hati di dalam keluarga itu rawan terjadi perselisihan. Jika Anda tidak bisa jadi
orang tua yang adil. Mungkin Anda terlalu banyak memuji yang sulung. Yang nomor 2, nomor 3 bisa sakit hati. Apalagi dibandingkan, wah kamu tidak sama seperti kakakmu, kamu tidak sama seperti kokomu. Nah, ini bisa masalah. Oleh karena itu, merukunkan anak-anak yang dititipkan oleh Tuhan adalah sebuah kewajiban yang penting agar supaya anak-anak kita tidak gagal menjadi orang Kristen. Sebab ketika Anda, anak-anak kita tidak saling mengasihi, Tuhan sudah bilang kamu pendusta. Dan kita tahu siapa bapak pendusta. Kalau orang dicap pendusta pasti bukan anak Tuhan. Oleh karena itu siapapun yang sedang berselisih dengan saudaranya, apalagi rebutan warisan, segera berdamai. Sebab sebelum engkau berdamai, persembahanmu tidak akan diterima oleh Tuhan. Pasti. Silakan, ada yang lain? Mau tanya sedikit, agak agak menyimpang tapi ada hubungannya. Silakan. Jadi, Bu Diana. Ya, yang namanya keluarga kan anak, ibu, bapak itu yang paling dekat. Inti, ya. Jadi maksud saya di sini adalah sometimes kan kita sebagai orang tua ada saat mereka itu kita bisa bimbing di saat umur-umur tertentu, Pak. Kalau mereka sudah mapan, nah kita kadang-kadang kita sudah sederajat ya sama mereka dengan tanpa disadari kan ya, lebih kurang seperti itu karena mereka sudah dewasa, sudah mandiri. Nah, dengan demikian apakah anak tersebut seperti kan katanya kalau dia sudah dewasa, sudah menanggung dosa sendiri waktu dia masih kecil, apakah itu berlaku ya? Itu maksud saya di dalam hal ini bagaimana Pak ininya ketentuannya? Ya, oke Bu. Anak kita masih kecil kita bimbing, setelah dewasa menikah dia dewasa. Apakah ini akan bagaimana kita membimbing dia? Jika anak ibu adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan, maka dia tetap akan pegang firman Tuhan dari Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-16, Ibu. Ulangan 5:16. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini baik ayah yang membencikan, yang membanggakan atau yang mengecewakan. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya berkat Tuhan turun atas anak-anak itu secara otomatis karena ini janji. Lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Penuh keberuntungan di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Gilead tadi mungkin adalah papa yang mengecewakan. Dia ambil perempuan sundal, tetapi Alkitab tidak bilang hormati kepada papa yang jempolan, bukan. Papa apapun, orang tua apapun. Nah, sehingga Ibu, jika kita mulai menanamkan firman Tuhan kepada anak-anak kita sejak kecil, mereka sudah kenal Tuhan, cinta sama Tuhan, takut sama Tuhan, saya yakin hormatilah ayahmu dan ibumu itu akan disimpan di dalam hatinya dan menjadi salah satu cita-citanya. Hormatilah itu bukan cuma karena dia berlaku santun, ya, mengangguk-ngangguk kepada papa mamanya, bukan, tetapi muncul tekad cita-cita di dalam hati sanubari anak itu. Dia berkata, berjanji, jika suatu hari kelak aku diberkati Tuhan, maka salah satu orang yang akan aku bahagiakan sampai dengan aku bisa menghantar mereka pulang ke surga dengan bibir tersenyum adalah kedua orang tuaku. Sebab orang tua itu menjadi wakil Tuhan.
yang kelihatan di dunia. Pak Roni ayatnya ada. Buka Ulangan 6 ayat 1 sampai 3. Nanti Anda cocokkan, dicatat ya, dicocokkan. Apakah kalimatnya sama dengan Ulangan 5 ayat 16 tadi? Ya, dicocokkan. Nah, jadi ditulis di catatan. Ulangan 6 ayat 1 sampai 3 sama dengan Ulangan 5 ayat 16. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, garis bawahi baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, saudara, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 3, jika kita takut kepada Tuhan, artinya apa? Bukan Tuhan menakutkan, tetapi karena kita tahu Tuhan yang sudah berlaku demikian baik sama kita tidak mampu membayar hutang budi kita kepada Tuhan, maka takutnya kita dengan Tuhan itu apa? Jangan sampai membuat hati Tuhan itu terluka. Jangan mengecewakan hati Tuhan. Jangan mendukakan hati Tuhan. Itulah takut kepada Tuhan. Sehingga kita akan memberikan respon yang positif. Semua firman Tuhan akan kita upayakan tidak gagal di dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikianlah Tuhan berkata, maka Musa berkata tadi, maka akan lanjut usiamu dan keadaanmu baik sama. Kalau kita takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, kita takut kepada orang tua, hormat kepada orang tua, berkatnya sama. Demikian Bu Diana. Ada yang lain Bu? Pencerahannya memang kalau dipikir-pikir semuanya kita kalau sudah setia dan patuh atau kita sebagai pengikut Tuhan udah otomatis ya Pak Pak Roni, karena itu satu paket. Kalau kita sudah mencintai Tuhan udah otomatis semuanya yang terbaik yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biarlah anak-anak kita semua nanti di saat kita sudah usia kita menua, anak-anak kita bisa menjadi teladan dan dapat menyenangkan orang tua. Baik, karena kita di sini udah banyak yang sepuh-sepuhnya, anak-anak sudah mulai semua mapan-mapan. Kadang-kadang gini Pak, saya lihat banyak beberapa keluarga begitu anak-anak itu mapan, apalagi orang tua sudah pensiun mereka otomatis berbicara juga mungkin nggak sengaja ya, banyak yang saya lihat ya. Jadi tadi semuanya berdasarkan cinta Tuhan. Iya. Iya Bu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Diana. Siapa lagi ya tadi yang di belakangnya Bu Diana, siapa ya tadi ingin nyambung ya? Saya mau tanya Pak. Oh silakan Pak Michael ya. Ya. Tema hari ini luar biasa, ketika keluarga tidak bisa menjadi tempat perlindungan. Ya. Nah, ini menarik Pak untuk dibahas. Iya. Karena banyak dari anak-anak zaman now ini, terutama anak-anak hamba Tuhan, itu biasanya kenapa mereka justru bisa tercerai-berai Pak, bahkan terkena narkoba, seks bebas, macam-macam Pak. Pertanyaannya, salah kenapa ini Pak seperti itu? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Michael. Apa yang makanya saya tadi katakan, keluarga ini seringkali membuat kesalahan demi kesalahan diulang terus, kebodohan demi kebodohan diperbuat terus, ya. Kita lihat ya kenyataan ya,
Samuel itu adalah nabi yang dinasarkan oleh mamahnya ketika Hana mamahnya itu sedang dirundung duka karena dia tidak punya anak. Dia bernasar di bait Allah. Pada waktu itu imamnya adalah imam besar Eli. Dinasarkan. Berarti Samuel kan orang hebat. Dan Samuel sejak sampai susu itu dibawa oleh Elkana papahnya dan Hana mamanya, diserahkan kepada Tuhan di dalam bimbingan imam besar Eli. Ini nabi hebat ini, Samuel. Tetapi apa yang terjadi? Samuel pun meleset. Anak-anak Samuel tidak bisa hidup seperti Samuel. Anak Samuel memutarbalikkan apa itu keadilan. Demi apa? Dapat suap dari orang yang sedang berperkara. Sehingga Israel teriak sama Tuhan, minta raja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mungkin Samuel lupa untuk dia tidak mendidik anaknya takut kepada Tuhan. Sebab didikan itu tetap penting dan itu menjadi ranah kita sebagai orang tua untuk menjalankan di dalam kehidupan. Bukan terus kemudian kita bilang seperti gini, saya kan sudah melayani Tuhan, berarti Tuhan akan buat beres urusan keluarga saya. Itu salah. Itu salah. Oleh karena itu, setiap kali kalau saya pergi pergi ke gereja melayani, terkadang banyak teman-teman hamba Tuhan nanya sama saya, Pak Roni, istri kok enggak diajak, ibu kok enggak diajak? Kelihatannya indah loh Pak, pergi memberitakan Injil bersama suami istri, hebat loh. Tetapi saya jarang sekali saya lakukan. Saya didampingi istri saya itu sekali-sekali. Banyak kali saya sendiri sama sopir saya. Kenapa? Karena saya tahu. Saya tidak ingin gawang saya kebobolan. Hanya karena istri saya selalu bersama dengan saya. Saya mesti berbagi peran. Saya penyerang, istri saya jaga gawang. Untuk apa? Jagain, didik anak-anak saya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, bicarakan firmanku pada saat kamu duduk, pada saat kamu berdiri, pada saat kamu dalam perjalanan. Artinya apa? Ajar anak-anak kita dengan firman senantiasa. Nah, sekarang kita banyak menyaksikan hamba-hamba Tuhan bukan kelas kaleng-kaleng, anaknya banyak yang nyimpang. Kenapa? Karena mereka berkelimpahan uang. Sehingga anak-anaknya bisa nyimpang ke kiri dan ke kanan gara-gara apa? Uang adalah akar, cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan. Bayangkan dengan zaman dulu, hamba Tuhan yang lurus, tidak ada yang kaya. Tidak ada yang kaya. Tetapi zaman banyak yang kaya. Saya heran. Mereka meneladani siapa di dalam Alkitab. Demikian Pak Michael. Terima kasih. Silakan. Ada yang lain? Terima kasih pencerahannya Pak Roni. Terima kasih Pak Michael. Ya, silakan yang lain. Ada yang lain? Silakan. Keluarga ini sulit sekali. Apalagi kalau punya mantu, kemudian tidak cocok dengan yang lain. Pak Michael pernah ke rumah saya. 2 anak saya tinggal bersama dengan saya, dan semua mantu saya itu kompak semua. Anak saya laki 3, mantu saya 3 perempuan. Bisa pergi bareng-bareng. Silakan, ada yang lain.
Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin saya kembalikan kepada Pak Yerman.